Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Shadaqallahul 'azim. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, patutlah kiranya di hari yang barokah ini, di bulan yang agung ini, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan walafiat dan panjang umur, dan nikmat yang lainnya yang masih Allah lekatkan pada badan dan jiwa kita, sehingga dengan nikmat tersebutlah kita dapat melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah yang mulia ini dalam rangka sholat Jumat berjamaah. Semoga saja seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, dari akil balik sampai saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Selawat seiring salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat ini tercurah kepada keluarga dan para sahabatnya sampai kepada kita umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan tak lupa, marilah senantiasa kita jaga dan kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, karena dengan bekal iman dan takwa inilah yang akan menyelamatkan kita dari dunia menuju akhirat nanti. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam mengharungi kehidupan ini tentu adanya pergantian, ada siang, ada malam, ada bahagia, ada sedih, ada langit, ada bumi, dan seterusnya. Dan butuh dalam kehidupan ini kita yang namanya motivasi, sugesti, dan nasihat. Karena orang yang beragama pasti butuh yang namanya nasihat. Ad-dinu huwan nasiha. Agama adalah nasihat. Lalu bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, anak pasti butuh nasihat pada orang tuanya. Siswa membutuhkan nasihat dari guru-gurunya, warga atau masyarakat membutuhkan nasihat daripada tokoh-tokohnya, para santri membutuhkan nasihat pada para kiainya, dan seterusnya. Begitu juga kehidupan kita, harus ada nasihat-nasihat yang memberikan kita peringatan, yang memberikan kita motivasi agar kita tidak terlena. Dalam satu hadis, kubur atau makam memberikan nasihat kepada kita orang-orang yang hidup. Satu kali sehari kubur ini memberikan panggilan nasihat 5 kali. Apa nasihat kubur kepada kita yang masih hidup? Pertama, ana baitul wahdah faj'alaka munisan bitilawatil Quran. Kata kubur kepada orang yang hidup, aku ini rumah yang dengan kesendirian, rumah kesunyian, tidak ada satupun yang dapat orang masuk hidup ke tempatku kecuali mereka yang sudah diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dari dunia, orang tua, sahabat kita, anak, istri, tidak ada yang menemani kita pada saat kita berada di satu tempat yang namanya barzah. Lalu apa yang kita lakukan? Faja'allaka munisan bitilawatil Quran. Bawalah temanmu, bawalah teman kalian dari dunia, yaitu dengan tilawatil Quran, dengan bacaan Al-Quran. Rasulullah SAW dalam satu hadisnya juga menjelaskan, Iqra'u Al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah kalian, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena nanti akan datang satu saat, yaitu hari kiamat. Al-Quran yang kalian baca itu menjadikan syafaat untuk kalian semua yang membacanya. Satu hadis lagi, Rasulullah menjelaskan, pada saat jenazah dikuburkan rapi dan yang menziarahi, yang menguburkan kembali semua ke rumahnya masing-masing, datanglah malaikat munkar nakir. Seiring itu juga datang seorang pemuda menghampiri jenazah. Lalu jenazah tadi bertanya, wahai siapakah anda pemuda? Aku tidak kenal dengan kamu. Apa jawaban pemuda? Yang munkar nakir tadi jenazah kenal, tapi pemuda tadi dia tidak kenal. Jawaban pemuda tadi dalam satu riwayat, aku disuruh Tuhanku menemani kamu datang ke tempat ini sampai hari kiamat. Jenazah tadi bertanya, siapakah anda sebenarnya? Aku adalah Al-Quran yang kamu baca selama di dunia. Masya Allah. Dan dia diperintahkan, anak muda tadi juga menjelaskan, aku diperintahkan untuk menjagamu sampai hari kiamat. Itulah jamaah sekalian, luar biasanya Al-Quran yang kita baca. Luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Jangan menunggu luang untuk baru membaca Al-Quran. Al-Quran dibaca jangan seminggu sekali atau menunggu kematian. Bacalah Al-Quran setiap hari, baik kita paham isinya ataupun tidak. Mudah-mudahan ada keberkahan untuk kita semua yang membacanya. Lalu nasihat yang kedua, kata kubur, ana baitu zulma
panawwiruni biqiyamil lail. Aku ini tempat yang penuh dengan gelap, tidak ada lampu apapun, gelap, mencekam dan menakutkan. Lalu apa yang disuruh dilakukan oleh kubur tadi? Panawwiruni biqiyamil lail. Terangilah aku di tempat kuburan ini dengan qiyamul lail, dengan sholat malam, sholat tahajud ataupun sholat malam. Setelah sholat isya jam 9 atau jam 10 sebelum tidur kita lakukan minimal 2 rakaat, dan itu kita dawamkan, kita biasakan. Insya Allah qiyamul lail yang kita lakukan setiap hari akan menerangi kubur kita pada saat kita berada di satu tempat itu. Yang ketiga, nasihat kubur buat kita yang beriman. Ana baitut turab fahmilil firash bil amalis salih. Jadi aku ini tempat tanah, atas bawah tanah, kiri kanan tanah, tidak enak baunya dan tidak enak untuk tidur. Makanya nasihatnya fahmilil firash bil amalis salih, bawalah alas tidurmu selama di dunia dengan amal soleh. Amal soleh banyak, mencari nafkah amal soleh, dari rumah menuju ke masjid ini dengan sholat Jumat dan sholat sunnahnya amal soleh, bekerja amal soleh, belajar dan sebagainya. Banyak sekali amal-amal soleh yang nanti yang Allah berikan kepada kita pada saat kita membutuhkannya. Nasihat keempat, hadirin jamaah yang berbahagia, apa kata kubur? Ana baitul afai fahmilit tiryai. Jadi aku ini tempat di mana binatang buas berada di tempatku. Mungkin kita tahu di dunia binatang buas, ular, buaya dan sebagainya. Tapi tidak sama dengan makam atau kuburan. Semua binatang buas yang Allah kirimkan dari neraka ada di tempatku, kata kubur. Lalu bagaimana untuk bentengnya supaya ada perisai dan tidak mengganggu kita atau tidak mengganggu jenazah di kuburnya? Lakukan perbuatan apapun dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan baca Bismillah, mau minum baca Bismillah, naik kendaraan baca Bismillah, keluar rumah baca Bismillah, bekerja baca Bismillah. Inilah yang akan membentengi kita pada saat nanti kita berada di alam barzah atau alam kubur. Yang terakhir, kata kubur kepada orang yang masih hidup, ana baitus su'al munkar wa nakir bikasratil qauli la ilaha illallah. Kata kubur, aku ini tempat pertanyaan munkar dan nakir. Kalau kalian ingin selamat, perbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah kulla yaumin jaa yaumal qiyamati wajhu kal badri. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyebut atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kulla yaumin, setiap hari 100 kali, pada satu saat dibangkitkan di hari kiamat, wajahnya seperti wajah bulan purnama. Pada saat dibangkitkan nanti, berbagai macam wajahnya, menyeramkan, ada yang seperti babi, binatang lainnya, iblis dan sebagainya. Tapi orang yang membiasakan kalimat la ilaha illallah, wajahnya bersinar dan menyenangkan. Untuk itu, marilah Allah memberikan kesempatan buat kita dengan nasihat ini, baik khotib sendiri maupun jamaah sekalian, perbanyak amal soleh kita, perbanyak bacaan Al-Quran kita, mulai segala kegiatan dengan baca bismillah. Perbanyak juga zikir la ilaha illallah, karena ini zikir yang paling tinggi dan Allah paling senang mendengarnya. Karena la ilaha illallah satu, tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang kuasa kecuali Allah, tidak ada apapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, terakhir sekedar juga himbauan. Ini Jumat terakhir di tahun 2023. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali di tahun 2024. Tapi menjelang malam tahun baru, masing-masing kita jaga anak-anak kita, keluarga kita dari segala perbuatan-perbuatan memang itu dilarang. Mirasnya, pergaulan bebasnya, penghamburan hartanya, masang petasan, kembang api dan sebagainya, dan yang membahayakan. Ini juga kita jaga, karena mubazir temannya setan. Setan selalu kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
wala tubazir tabzira innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farris ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkaril baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fas'aluhu min fadlikum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.